LMS Connect. Pernahkah Anda berada dalam situasi yang benar-benar membuat Anda ingin meledak? Tenang, Anda tidak sendirian. Halo, di video ini kita akan membahas bagaimana mengelola emosi dalam situasi sulit. Mengapa ini penting? Karena dalam hidup, situasi tak terduga akan selalu datang. Entah itu masalah di tempat kerja, tekanan dalam hubungan, atau bahkan tantangan pribadi. Ketika kita dikuasai oleh emosi, keputusan kita bisa salah, hubungan kita bisa rusak, dan kualitas hidup kita menurun. Tapi tenang, saya akan membagikan teknik-teknik yang sudah terbukti baik dari sudut pandang psikologi maupun pengalaman sehari-hari yang bisa Anda terapkan untuk tetap tenang dalam situasi apapun. Pastikan Anda menonton sampai akhir, karena ada satu teknik luar biasa yang jarang diketahui tapi sangat efektif. Memahami emosi Anda. Sebelum kita berbicara tentang cara mengelola emosi, penting untuk memahami apa sebenarnya emosi itu. Emosi adalah respon alami tubuh kita terhadap apa yang kita alami. Mereka adalah sinyal, bukan masalah. Saat kita merasa marah, frustasi, atau sedih, tubuh kita mencoba memberitahu kita sesuatu. Tapi, seringkali kita salah menafsirkan sinyal ini dan membiarkan emosi mengambil alih. Mari kita lihat beberapa emosi yang sering muncul dalam situasi sulit. Marah. Marah seringkali muncul ketika kita merasa diancam atau diperlakukan tidak adil. Tapi apakah marah selalu buruk? Tidak. Marah bisa menjadi energi untuk perubahan jika dikelola dengan benar. Frustrasi. Frustrasi terjadi ketika apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Ini adalah emosi yang sering terjadi dalam situasi kerja, sekolah, atau hubungan. Takut. Takut adalah emosi yang sangat dasar yang seringkali berakar pada ketidakpastian dan kehilangan kontrol. Kuncinya adalah menggali emosi ini tanpa menilai diri kita sendiri, karena tanpa pemahaman kita tidak bisa mengelola. Teknik pernapasan untuk menenangkan diri. Ketika emosi sudah mendidih, salah satu teknik paling efektif untuk menenangkan diri adalah pernapasan. Kenapa pernapasan? Karena pernapasan menghubungkan pikiran kita dengan tubuh, dan ketika kita mengontrol pernapasan, kita dapat menenangkan sistem saraf kita. Teknik 4-7-8. Ini adalah teknik yang populer dan mudah dilakukan dimanapun Anda berada. Caranya, tarik napas selama 4 detik, tahan selama 7 detik, lalu hembuskan perlahan selama 8 detik. Ulangi beberapa kali dan perhatikan bagaimana tubuh Anda mulai tenang. Pernapasan dalam. Ambil napas dalam-dalam melalui hidung, biarkan udara memenuhi perut Anda dan hembuskan melalui mulut. Teknik ini membantu memperlambat detak jantung dan menurunkan tingkat stres. Lakukan teknik pernapasan ini kapanpun Anda merasa emosi mulai memuncak. Efeknya akan terasa hampir seketika. Mengubah pola pikir atau reframing. Seringkali cara kita berpikir tentang suatu situasi yang memicu emosi kita. Disinilah teknik reframing atau mengubah sudut pandang bisa membantu. Reframing adalah kemampuan untuk melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda, sehingga kita dapat merespon dengan lebih tenang dan rasional. Contoh 1, misalnya, ketika Anda menghadapi kritik dari atasan di tempat kerja, alih-alih langsung merasa marah atau tersinggung, cobalah berpikir, mungkin ini adalah kesempatan saya untuk belajar dan menjadi lebih baik. Mengubah perspektif ini dapat meredam emosi negatif dan memberi ruang bagi respons yang lebih konstruktif. Contoh 2, ketika macet panjang membuat Anda frustrasi, daripada marah-marah, cobalah berpikir, saya bisa memanfaatkan waktu ini untuk mendengarkan podcast favorit atau merenung. Emosi Anda akan langsung berubah ketika fokus pikiran Anda bergeser. Teknik mindfulness untuk mengelola emosi. Mindfulness adalah kemampuan untuk hadir sepenuhnya di saat ini tanpa terjebak dalam penilaian. Ketika kita berlatih mindfulness, kita dapat mengamati emosi tanpa bereaksi secara impulsif. Bagaimana caranya? Observasi tanpa penilaian.
Ketika Anda merasa emosi muncul, jangan langsung bertindak. Amati apa yang Anda rasakan. Sebutkan emosi itu di dalam hati. Misalnya, saya merasa marah. Tapi jangan langsung bertindak berdasarkan emosi itu. Latihan mindfulness sederhana. Coba duduk dalam posisi nyaman, tutup mata dan fokuskan perhatian pada napas. Setiap kali pikiran Anda melayang, bawa kembali ke napas. Ini membantu Anda tetap tenang dan terfokus, terutama dalam situasi yang menegangkan. Teknik mengelola konflik secara sehat. Konflik adalah bagian dari kehidupan, tapi bagaimana kita menanganinya yang membuat perbedaan. Ketika konflik muncul, sangat mudah untuk terbawa emosi dan memperburuk keadaan. Tapi dengan teknik yang tepat, Anda bisa mengelola konflik ini tanpa kehilangan kendali. Dengarkan dengan empati. Seringkali konflik memanas karena kita hanya ingin didengar tanpa mendengarkan orang lain. Cobalah mendengarkan orang lain dengan empati. Tanyakan diri Anda, apa yang sebenarnya dia rasakan? Tetap pada masalah, bukan emosi. Ketika berbicara dalam konflik, fokus pada isu, bukan emosi. Misalnya, alih-alih mengatakan, kamu selalu membuatku marah, cobalah mengatakan, ketika ini terjadi, saya merasa frustasi karena ini membuat percakapan lebih produktif dan tidak menambah ketegangan. Menggunakan waktu untuk menenangkan diri. Terkadang yang kita butuhkan hanyalah waktu. Ketika situasi terlalu intens, beri diri Anda waktu untuk mendinginkan kepala. Ini tidak berarti Anda mengabaikan masalah, tapi memberi ruang bagi Anda untuk berpikir lebih jernih. Teknik time out. Ketika Anda merasa emosi memuncak, beri diri Anda waktu jeda. Katakan pada diri sendiri, saya akan keluar sejenak untuk mendinginkan kepala lalu kembali. Ini membantu Anda menghindari reaksi impulsif yang bisa memperburuk situasi. Teknik khusus grounding. Teknik terakhir yang akan saya bagikan adalah grounding. Teknik ini membantu Anda tetap hadir di saat ini, terutama saat emosi terasa begitu kuat dan overwhelming. Bagaimana cara melakukannya? 5, 4, 3, 2, 1. Teknik grounding. Lihat sekeliling Anda dan sebutkan 5 hal yang bisa Anda lihat, 4 hal yang bisa Anda sentuh, 3 hal yang bisa Anda dengar, 2 hal yang bisa Anda cium, dan 1 hal yang bisa Anda rasakan. Teknik ini sangat ampuh untuk membawa Anda kembali ke momen saat ini dan menenangkan pikiran yang kacau. Mengelola emosi dalam situasi sulit bukanlah hal yang mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Dengan latihan dan penerapan teknik-teknik ini, Anda akan mampu menghadapi situasi apapun dengan lebih tenang dan bijaksana. Terima kasih telah menonton sampai akhir, dan ingat, pengelolaan emosi adalah keterampilan yang bisa dipelajari dan dilatih. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini jika Anda merasa ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. LMS Connect.